Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, kita akan kembali melanjutkan pemikiran kita. Dan kali ini kita berbicara tentang penyakit karena fisik. Sesudah minggu lalu kita membicarakan mengenai penyakit karena kerasukan setan, atau karena dosa, atau karena iblis, di mana kita sendiri yang bermain-main dengan kuasa setan di sana. Nah hari ini saudara, kita memikirkan pula bagian ini, yaitu sakit karena fisik. Nah, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya saudara, penyakit itu berasal atau disebabkan oleh beberapa hal. Maka pada bagian ini kita membicarakan penyakit karena kelemahan fisik. Hal ini perlu kita mengerti dengan tepat, agar jangan sebagai orang Kristen setiap kali kita melihat orang sakit lalu menghubungkannya dengan kuasa iblis lah, dengan dosa lah. Lalu kita berkata penyakit ada karena iblis, karena itu tengkinglah, doakanlah. Sampai hanya orang mencemooh kita karena pikiran kita yang sempit. Lalu kita mulai anti kepada dokter, anti kepada obat-obatan dengan dalih Tuhan adalah tabib yang agung. Dan kita lupa Yesus sendiri membicarakan orang sakit memerlukan tabib dan orang berdosa memerlukan juru selamat. Artinya Kristus Tuhan kita sendiri menghargai dan mengakui tentang peran tabib bagi orang yang sakit. Nah saudara, dari antara 5 penyebab penyakit, memang ada salah satu di antaranya karena iblis. Tetapi bukan semua, itu cuma 1 dari 5. Nah di sini jadi kita perlu hati-hati begitu ya. Nah, sekarang kita saudara akan melihat di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Bagian ini sudah kita baca pada minggu yang pertama, saya akan ulang kembali. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Penghubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah yang kedua saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 23. 1 Korintus 14 ayat 23 begini bunyinya. Dari 22 dan 23 ya, 22 dan 23. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, ya, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah mereka akan mengatakan bahwa kamu gila? Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat 2 istilah ini. Yang satu membicarakan tentang sakit secara fisik, yaitu kasus daripada Timotius. Yang kedua, sakit secara psikis, atau kemudian kita mengerti dengan sakit kejiwaan atau sakit gila begitu ya, orang yang gila begitu. Nah, karena hal-hal yang mereka kerjakan, kegilaan-kegilaan yang mereka kerjakan, sampai orang tidak ngerti apa-apaan ini. Nah itu maksudnya ya. Nah itu yang disebut oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, yang memang jemaat kacau, jemaat yang ribut, jemaat yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa karena bisa bahasa roh lebih dari yang lain, ya. Sampai Rasul Paulus perlu meluruskan, bahkan akhirnya mengatakan di dalam bacaan kita tadi 14, 22 dan 23, kalau sampai ada orang masuk lalu mereka akan menyebut engkau gila. Ya, itu teguran saudara kepada orang-orang di Korintus. Jadi hari ini kita tidak sedang bicara mengenai jemaat Korintus ya, tetapi itu hanya pengertian saja yang kita mau lihat. Nah jadi sakit itu secara manusiawi atau sangat manusiawi kali menyangkut kepada 2 hal lagi begitu. Sakit secara fisik maupun psikis. Sakit secara fisik itu baik sakit pada tubuh kita, baik di luar yang kelihatan ya, apakah saudara luka begitu ya, atau bengkak dan seterusnya, atau di dalam yang tidak kelihatan oleh mata kita, sesuatu karena virus, sesuatu yang tidak bisa kita deteksi dengan mata telanjang kita, sesuatu yang memerlukan alat deteksi dan kemajuan medis dengan kecanggihan peralatan ya. Yang kedua saudara, sakit secara psikis atau kejiwaan, yaitu yang menyangkut stabilitas emosi begitu ya. Di mana stabilitas emosi kita itu kan bisa turun naik karena sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, tidak terkontrol dan seterusnya, sehingga menimbulkan kegilaan karena traumatik ya, sesuatu pengalaman pahit yang bisa mempengaruhi kepada kejiwaan. Jadi saudara, dalam hal ini sakit fisik maupun psikis adalah manusiawi sekali. Tidak ada hubungannya dengan kuasa iblis. Ini bisa dideteksi, diterapi, disembuhkan secara medis, bukan mistis loh. Ya,
Jadi jangan bikin yang aneh-aneh. Kalau sakit itu memang manusiawi sekali sih, bisa dijelaskan begitu ya. Jangan karena saudara jalan kehujanan lalu pusing, lalu saudara berdoa tengking-tengking pusingnya, ya nggak karu-karuan saudara. Kalau begitu minum Bodrex ya, supaya saudara sembuh. Nah, tetapi bukan berarti kalau kita minum Bodrex terus nggak boleh berdoa, silakan. Ya, cuma jangan usir setannya karena memang nggak ada setan di sana. Oke? Nah, sekarang saudara perlu saudara melihat kegilaan dengan kerasukan setan itu dua hal yang berbeda ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Yohanes pasal 10 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Ia kerasukan setan dan gila. Oke, perhatikan. Ia kerasukan setan dan gila. Jadi dua hal yang berbeda ya. Kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Iya. Jadi orang yang bisa memelekkan mata orang buta itu Yesus, tidak mungkin kerasukan setan. Oke. Nah, jadi kerasukan setan dan gila dipisahkan di situ ya. Yesus mereka sebut kerasukan setan sekaligus gila karena ajarannya. Begitu ya. Yang menurut orang-orang Farisi, orang-orang Saduki sebagai sesuatu yang kacau. Jadi kerasukan setan dan gila, Alkitab sendiri cukup bijak ya, membedakannya. Tapi kitanya yang tidak bijak, tidak karu-karuan begitu toh. Yang comot saja semua orang gila lalu sibutkan kerasukan setan. Karena sekali lagi saya katakan, kita kurang lengkap untuk melihat, membaca, menyelusuri Alkitab. Kurang baik-baik untuk mempersiapkan sehingga langsung cepat meluncurkan kesimpulan. Nah saudara, pada waktu kita melihat Timotius yang sakit-sakitan ya secara fisik tadi, maka kita menemukan di sini saudara, Timotius adalah seorang yang beriman. Timotius itu bukan orang tidak beriman loh saudara. Dia orang yang beriman. Ya, dia mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dia murid daripada Paulus. Oke. Tetapi dua hal yang kedua kita perlu mengerti, Timotius memang tipikal seorang anak mami. Nah, anak mami yang diproteksi mungkin sedemikian luar biasanya, karena kita memang melihat jalur itu sangat kuat, jalur nenek, jalur ibu ya, sehingga itu sangat terasa sekali pada garisnya Timotius. Sehingga Louis, Eunike tercatat di situ. Sementara nama ayah tidak begitu ya. Nah, jadi saudara kita melihat bagaimana garis iman memang turun dari nenek ke mami, mami ke anak yang bernama Timotius. Nah, rupa-rupanya Timotius ini mempunyai fisik yang cukup lemah dan dia mempunyai penyakit apa yang kemudian kita kenal sekarang dengan istilah penyakit MAH, gangguan pada pencernaan. Nah, saudaraku, ia mempunyai sakit MAH. Lalu Paulus mengatakan supaya Timotius meminum sedikit anggur, jangan cuma air putih. Nah, saudara, Timotius membutuhkan anggur, itu kata Rasul Paulus, bukan penumpangan tangan Paulus. Apakah Paulus sudah menjadi orang kurang beriman sehingga tidak menumpangkan tangan kepada Timotius supaya Timotius sembuh dari penyakit mahnya? Apakah Paulus sudah berubah menjadi rasul yang gak punya keberanian lagi untuk menumpangkan tangan sehingga menyuruh Timotius meminum anggur? Oh no, saudara. Di sini justru membuktikan bahwa Paulus adalah seorang yang amat sangat luar biasa bijaksana. Tahu mana yang dari setan, tahu mana yang memang penyakit manusia yang lumrah. Tetapi kita lah sekarang, orang-orang sekarang lah yang justru seringkali tidak lagi bijaksana. Seakan-akan lebih hebat daripada seorang rasul yang bernama Paulus. Sehingga semua penyakit mau sudah main tengking, gak karu-karuan begitu ya. Paulus sendiri suruh Timotius minum anggur. Jadi, orang yang memang lemah fisiknya sehingga sakit, jangan dipaksa-paksa untuk doa puasa atau ditumpangin gak karu-karuan. Ini sungguh memalukan saudara. Ya, tetapi seperti yang saya katakan di depan tadi, bukan berarti tidak boleh didoakan. Silakan doakan, begitu loh. Karena memang orang percaya diajarkan untuk saling mendoakan. Tetapi kenalilah penyakitnya, ketahuilah, supaya kita jangan menjadi ekstrim. Paulus saja nggak buru-buru langsung numpangin tangan pada Timotius lalu tengking sakit mahnya. Enggak, dikasih anggur, suruh minum. Itu pengobatan karena anggur menolong pencernaan, begitu ya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, ini menarik sekali bagi kita untuk kita pahami secara tepat sehingga kita tidak salah mengerti, sehingga kita tidak menjadi kacau dalam memahami penyakit. Jadi penyakit karena fisik orang yang memang sudah tua, ya itu logis, wajar itu. Makin usia orang meningkat, makin besar kemungkinan dia mengalami sakit penyakit. Ya, nah untuk itu semua mesti siap. Orang-orang seperti ini kalau sakit perlu kita persiapkan bagaimana dia menghadapi berbagai kemungkinan. Karena sakit itu bisa diprediksi, dikira-kira. Seperti Tuhan juga kan bilang toh, kalau kau lihat mendung berarti kau tahu akan datang apa? Hujan. Kita bisa prediksi walaupun kita nggak bisa pastiin. Orang yang sakit, sudah kata dokter ini sudah stadium kesekian misalnya. Dokter bilang nggak ada harapan. Tapi bukan dokter-dokteran ya yang busa asal ngomong begitu loh.
Tapi dokter yang betul-betul secara medis memperhitungkan. Bisa diperhitungkan. Tapi persis tidak ada yang tahu persis. Tuhan yang tahu persis. Oke? Tetapi kita bisa memprediksi dan mempersiapkan orang-orang yang mengalami hal seperti itu. Nah, saudara. Sekarang kita melihat sakit secara psikis. Iya. Orang-orang di Korintus disebut nanti orang gila karena perilaku mereka yang gak karu-karuan, yang gak bisa dimengerti oleh orang banyak. Iya. Perilaku mereka yang tidak menjadi teladan, yang tidak menjadi contoh bagi masyarakat umum. Nah, di sini mesti hati-hati. Di sisi lain, Rasul Paulus juga menyatakan tentang kegilaan itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 26. Waktu dia mengatakan, dan janganlah kita gila hormat. Jangan kita saling menantang dan saling mendengki, begitu ya. Gila hormat. Jadi Alkitab memberikan kegilaan itu di dalam berbagai istilah dan pendekatan, dan ini cukup menarik. Oke. Nah, saudara, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gila itu ada 2 dari sekian banyak artinya, begitu ya. Salah satu menyangkut kepada satu istilah sakit ingatan, tidak normal begitu loh ya pemikirannya. Oke. Yang kedua adalah kegilaan karena orang yang terlalu berlebih-lebihan merespon atau mencari kekuasaan, gila kepada uang, gila kedudukan dan seterusnya. Itu disebut gila, sesuatu yang ekstra, sesuatu yang maniak begitu ya, gila kerja. Itu menjadi sebuah kegilaan karena di atas rata-rata, di atas normal begitu saudara. Itu seakan-akan menjadi bagian daripada hidupnya begitu. Nah saudara, di dalam bentuk kejiwaan perlu kita melihat ada beberapa istilah yang harus hati-hati sekali kita pahami. Karena bagian-bagian ini sangat berdekatan dengan aktivitas kerohanian kita. Ya, pertama saudara, bentuk dari sakit kejiwaan itu adalah apa yang disebut ilusi. Ilusi adalah satu sistem penafsiran yang kacau pada pemikiran seseorang, kacau pada apa yang kemudian mempengaruhi apa yang dilihatnya. Artinya begini, seorang yang kalau sudah kena ilusi itu saudara ya, misalnya dia lihat kembang, lalu bisa dia bilang, loh itu wanita, aku lihat seorang wanita begitu. Loh itu kembang kok jadi wanita tuh jauh amat begitu ya. Nah saudara kan normal, lalu akan bilang, ngawur kamu, itu kembang kok dibilang wanita. Itulah orang. Kalau dia sudah mempunyai ilusi, sudah nggak karu-karuan. Lalu dia akan mengatakan ngeliat ini, ngeliat itu, dan seterusnya. Nah coba saudara mulai memikirkan bagaimana kalau gejala ini kena kepada orang-orang tertentu, lalu merasa itu sebagai karunia. Karena dia orang Kristen, lalu mengatakan karunia penglihatan didapatnya. Padahal dia seorang yang sudah dikuasai oleh ilusi. Bukan berarti ya karunia penglihatan tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Tapi kalau sudah terus-meneruskan, ini menjadi sesuatu yang sangat mengerikan dan perlu hati-hati loh saudara. Apa iya Tuhan sampai murahan begitu? Orang beriman dikatakan Tuhan berbahagialah engkau kalau engkau tidak melihat tapi percaya. Waktu dia ngomong sama Thomas itu, ingat ya, Thomas, engkau percaya karena melihat. Nah kalau orang melihat melulu, hati-hati saudara. Jangan terus saudara justru memuji-muji dan mengatakan ini orang luar biasa. Malah aneh. Kalau kita bertumbuh iman karena ngelihat melulu, waduh Tuhan bilang kacau ini. Iman yang hebat itu, yang sehat itu, sekalipun gak melihat tetap percaya kepada kalimat, kepada ucapan Tuhan Yesus Kristus. Jadi awas, jangan-jangan orang itu bisa sakit jiwa menyangkut kepada masalah ilusi. Tapi jangan terus bilang ya orang ilusi terus ngomongnya ngawur-ngawur misalnya. Nggak tentu loh. Kadang-kadang saudara ya, antara kegilaan dan normal itu dekat sekali. Terlalu sulit untuk membedakannya. Itu sebab setiap orang sangat mungkin untuk sakit jiwa. Setiap orang yang garis keturunan itu hanya memperkuat gitu. Kalau dari atas sudah sakit jiwa, kuat kemungkinan, makin besar kemungkinannya, memperbesar kemungkinan. Nah di situ kita harus perhatikan baik-baik ya. Nah yang kedua, apa yang kita sering dengar dengan istilah halusinasi, iya, yaitu munculnya satu persepsi dalam pemikiran seseorang, sekalipun sebenarnya realitanya itu nggak ada. Misalnya dia mendengar perintah, begitu ya, kamu harus pergi. Atau dia mengatakan bahwa dia sedang bicara atau sudah berbicara dengan seseorang yang kita tahu sudah mati. Wah ini kita bilang ngawur nih orang begitu ya. Nah itu halusinasi saudara. Saya kemarin bicara dengan ibu, padahal ibunya udah meninggal. Wah ibu mengatakan begini. Nah itu persepsinya dia. Ya, padahal realitanya nggak ada seperti itu. Dia bilang saya mendengar perintah bahwa saya harus ke sebelah, ya, bahwa saya harus marah kepada orang sebelah, saya harus menghukum orang sebelah. Ini jadi lawat kan. Nah hati-hati saudara. Berapa banyak orang merasa dia mendapat satu perintah-perintah tertentu yang kemudian dikamuflase lalu dibilang ini perintah dari Tuhan. Ya, untuk mengusir orang tertentu, untuk menutup tempat tertentu dan seterusnya. Nah, ini kita mesti hati-hati sekali. Ya, jadi seorang yang punya aktivitas kekristenan bisa sebenarnya dengan sakit kejiwa di dalam halusinasi melakukan hal-hal yang kita nggak ngerti sampai akhirnya kita bilang, oh dia dapat perintah dari Tuhan. Waduh ngeri sekali ya. Karena kita kurang belajar tentang kejiwaan. Yang ketiga saudara ada orang-orang yang fobia. Yaitu satu rasa takut yang irasional, nggak masuk di akal begitu ya. Itu fobia. Ini rasa takutnya nggak masuk di akal. Di tempat gelap lalu bilang, wah ini seperti neraka. Takutnya luar biasa. Padahal nggak ada apa-apa. Jadi kalau kita lagi ngobrol-ngobrol mendadak lampu mati bisa dia teriak-teriak saudara. Itu fobia. Atau melihat darah, lalu dia ketakutannya luar biasa.
Atau ngeliat orang-orang tertentu, mungkin dia takut kepada orang breok begitu ya, atau takut kepada orang apa. Nah itu fobia itu bisa muncul karena masalah-masalah masa lampau yang kemudian mempengaruhi dia sedemikian luar biasa. Sampai akhirnya itu menjadi satu semacam rekaman di dalam otaknya yang sewaktu-waktu akan selalu muncul. Kalau dia takut gelap, begitu ngeliat gelap ya sudah. Ya, kalau dia takut darah atau pengalaman dengan darah yang pahit, yang ngeliat darah sudah. Aja kita nggak ngerti, nggak karu-karuan. Kita bilang apaan sih, orang nggak ada apa-apa kok begitu loh. Biasa kok. Ya. Tetapi itulah fobia. Jadi satu rasa takut yang nggak masuk di akal. Yang berikut saudara adalah delusi. Nah ini delusi adalah satu pemikiran yang irasional, satu pemikiran yang nggak masuk akal, yang kemudian mendorong muncul satu pemikiran yang palsu di dalam otaknya. Ya, delusi itu begini. Misalnya dia mengatakan bahwa dia sudah diangkat oleh Tuhan menjadi seorang rasul. Lah, siapa yang angkat kamu? Tuhan. Tahu dari mana? Tuhan ngomong, sudah mengangkat saya menjadi rasul, saudara. Lalu dia mengatakan kalian harus mengikuti saya karena saya adalah seorang rasul. Nah ini delusi. Nah saudara, dalam sejarah gereja ada nggak orang seperti ini? Ada. Sekarang juga ada, saudara. Hati-hati sekali. Ya, hanya ada dua, memang dia kena delusi pemikiran palsu, atau dia dengan kesadaran dan keutuhan memalsukan dirinya. Bisa saja dia bukan delusi begitu ya, tapi dengan kesadaran yang utuh dia memalsukan setiap keputusan-keputusan atau ucapan-ucapannya untuk mencapai ambisi tertentu. Ya. Atau dia mengatakan bahwa Tuhan telah mengatakan padaku, besok akan akhir zaman misalnya. Tuhan Yesus akan datang tahun sekian karena dia sudah ngomong sama aku. Waktunya, jamnya semua sudah aku tahu. Wah ini sangat gawat ini. Padahal kita ngomong tentang akhir zaman, seorang pun gak ada yang tahu. Tuhan mewajibkan kita berbicara tentang zaman akhir. Bagaimana kita menghadapi manusia zaman akhir, gejolak atau dosa zaman akhir. Tentang akhir zaman, itu mesti dibedakan. Tentang akhir zaman Tuhan bilang seorang pun gak tahu, anak manusia tidak, malaikat pun tidak, kecuali Bapa di dalam sorga. Bagaimana mungkin ada sekarang orang yang tahu? Wong Yesus saja gak tahu, apa itu namanya bukan so tahu, saudara? Harus hati-hati. Ada yang berkelit bilang, oh kita cuma tahu tahun dan bulannya, memang waktunya enggak, yaitu jamnya katanya. Waduh, ini yang gak karu-karuan. Itu pun tafsiran dari Joseph Smith ya, pendiri daripada Mormon, saudara. Dia pernah mengucapkan kalimat seperti itu. Nah, cuma nih kembali saya bilang tadi, orang kalau tidak belajar sejarah gereja ya cuma ngulang-ulang saja cerita yang gak karu-karuan. Nah, yang gak belajar, yang dengar juga jadi percaya terus bilang, oh ya hindari Tuhan. Semuanya akhirnya gak karu-karuan, masuk ke dalam satu konsep delusi. Hati-hati. Karena bagaimanapun spirit dan kejiwaan ini bisa mempengaruhi para pendengarnya. Lalu para pendengar itu pun sudah terlatih. Hanya tanpa sadar mereka sering sekali menjadi berdelusi atau halusinasi atau ilusi. Karena mereka sudah masuk dalam suasana yang seperti itu. Terjebak di situ dan terperangkap di situ. Dan ini sangat membahayakan. Karena saudaranya melihat sebuah kepalsuan dan bukan keaslian. Itu sebab bersyukurlah ketika Tuhan berkata kepada Thomas, Thomas, kau percaya karena melihat. Berbahagialah yang mereka percaya sekalipun tidak melihat. Puji Tuhan. Itu iman. Itu iman yang sejati. Nah, oleh karena itu saudara, penyakit-penyakit seperti ini harus hati-hati. Penyakit ini bisa menjebak kita, dan bagi saya ini penyakit yang sangat mengerikan. Karena apa? Karena orang tetap Kristen di dalam Tuhan, tetapi sebenarnya dia sedang berbicara tentang Tuhan yang palsu. Kan ngeri toh? Nah, kalau orang kerasukan setan kan saudara langsung tahu. Dia kerasukan setan kan begitu. Lalu ditengking. Gampang toh? Tapi kalau orang seperti ini tetap dalam agama, bahkan dipercaya sebagai orang berkarunia, padahal sakit jiwa, kan gawat. Ya, sekali lagi saya katakan di sini, saya sangat percaya karunia dari Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Tapi saya akan cross check seluruhnya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu. Iya kan? Itu kalimat Tuhan loh. Dalam 1 Tesalonika diucapkan demikian. Jadi kita nggak boleh main terima-terima saja. Nah karena itu saudara, kita harus berhati-hati. Nah kalau begitu, kita melihat di sini penyakit itu bisa terjadi karena fisik. Yang kedua, penyakit bisa terjadi karena gejala psikis. Namun dua-duanya itu adalah satu penyakit yang sangat manusiawi, yang bisa membawa kita kepada berbagai kondisi dan kesulitan yang ada. Begitu saudara mendengar penyakit fisik-fisik sekarang, wah memang ngeri-ngeri sekali begitu ya. Ya bisa seperti AIDS misalnya, itu kan karena penyimpangan seksual misalnya. Tetapi jangan saudara bilang AIDS itu karena penyimpangan seksual, ini dari setan. Oh no. Karena kebiasaan-kebiasaan jelek, penyimpangan seksual, orang bisa jadi AIDS. Iya. Itu bisa dimengerti. Oh nggak ada obatnya, ya enggak masalah, enggak ada obatnya. Tapi orang tahu itu kenapa. Bisa dideteksi, tahu kemungkinannya, cuma enggak tahu ngatasinya. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Nah jangan terus dikait-kaitkan ke setan. Jadi penyakit fisik pun makin menjadi-jadi. Nah dalam dunia modern sekarang, yang namanya penyakit kejiwaan itu pun makin kompleks saudara begitu ya. Karena tekanan, himpitan, depresi orang ya, stres yang berat yang terus menghantam orang, itu bisa menjadikan sakit jiwa. Namanya juga negara makin maju, makin modern kan begitu. Tapi makin kotor, makin terpolusi udara, maka penyakit fisik pun makin menjadi-jadi. Ya, perubahan
perubahan cuaca saja sudah membuat kita sakit begitu. Nah karena itu janganlah langsung saudara-saudara buru-buru lipat tangan terus bilang dalam nama Yesus keluar segala sakit penyakit ini. Stop dulu saudaraku. Ya, lihat dirimu sudah jaga diri baik-baik belum? Ya, karena itu sebelum berangkat kerja pagi ini sarapan, jangan sampai lupa, jangan ditunda-tunda nanti Anda kena mah. Begitu kan? Ya, jangan kurang tidur, kurang olahraga, nanti bisa kacau balau, makan mesti diatur. Nah kalau sudah sakit begitu itu salah kita, jangan salahin Tuhan. Ya, itu harus hati-hati. Karena tekanan, orang berlarut-larut, tidak mau konseling, tidak mau ngomong dengan orang lain, ditanggung sendiri, tidak kuat, meledak dalam jiwanya, muncul kekacauan dan kegalauan. Hati-hati. Karena itu saudara, Tuhan memberi kita bijaksana untuk memahami semuanya dan jangan terperangkap di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memimpin kita. Iya, satu hal yang ingin saya katakan dalam menutup ini adalah penyakit fisik, psikis bisa kita pahami, sekaligus bisa kita atasi. Tuhan memberikan bijaksana. Maka berdoa dan katakanlah, Tuhan beri saya bijaksana untuk memahami kondisi dan situasi di sekitar saya, supaya saya boleh memuliakan nama-Mu. Amin.